Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi rally yang lumayan signifikan sebesar 2,49%. Dengan total market cap mencapai di 2,52 triliun US dollars, dan untuk Bitcoin dominance lagi-lagi meningkat sebesar 0,25%, ya. Nah, untuk BTC sendiri, ya, good newsnya apa? Dia berhasil, ya. Ya, sebenarnya dibilang mantul sih masih belum ya, karena masih belum weekly close. Tetapi at least di daily-nya dia mulai berhasil rally di atas dari MA50, ya. Nah, tapi lagi-lagi kita masih butuh pembuktian, masih butuh 5 hari lebih 22 jam lagi apakah weekly close-nya akan bagus atau tidak, ya. Nah, untuk di daily-nya dia mulai berhasil reclaim 78.547, ya. Nah, jadi mungkin kalau mau dibahas PR yang sekarang penting bagi Bitcoin adalah jangan jebol lagi dari 78.500-an. Minimal dia bisa tahan di sini. Nah, mungkin pelan-pelan bisa menemukan kekuatan and then bisa naik lagi, ya. Nah, tapi intinya apa? Mungkin yang lebih penting adalah nanti di weekly close-nya. Apakah tetap di atas dari MA50 atau tidak? Karena ini baru sehari lebih sedikit gitu. So, ya sudah, bersabar saja, kita tunggu sampai weekly close-nya, ya. Nah, buat lu yang mungkin ngerasa, aduh bang, porto gua hancur bang, merah merona. Tenang, lu nggak sendirian. Lu ditemenin oleh berbagai macam bilioner di dunia, ya. Elon Musk. Basically di kuartal pertama ini dia hilang sepertiga, ya walaupun nggak percis ya, tapi kurang lebih hilang sepertiga dari net worth dia, ya. Jeff Bezos kurang lebih hilang 10%-an, bahkan lebih sedikit ya, belasan persen dari net worth dia dan seterusnya. Jadi tenang ya, yang merah bukan cuma lu aja, semua bahkan para billionaire pun yang dianggap mungkin nggak pernah kalah pun minus, ya. Lagi-lagi yang malah plus si dua ini, ya, Warren Buffett dan Bill Gates. Kenapa? Karena lu tahu ya, Bill Gates itu sangat dekat dengan Warren Buffett dan ya duit dia cukup banyak diversifikasi sama Warren Buffett, ya. Jadi ya nggak kaget lah dua orang ini cenderung hijau begitu, ya. Nah, tapi sisanya ya cenderung merah, ya, merahnya, dan lumayan juga. Yang paling gila tetap lagi adalah Elon Musk, ya. Hilang basically sepertiga dari net worth dia. Tapi ya memang Elon kan sedikit inilah ya. Ya dia net worth dia tuh masih paling banyak terkait sama saham dia, dan ya lu tahu sendiri saham sekarang kayak gimana begitu, ya. Bezos juga, tapi Bezos mungkin udah lebih well diversified ya, karena minusnya nggak ya cuma sekitar belasan persen gitu, ya. Tapi intinya apa? Ya sudah, tenang, kalau lu merah ditemenin kok sama para billionaire begitu. Oke, next kita akan balik lagi ke chart ya. Untuk chart, jadi kita bisa di sini MA50 mulai bereaksi sebagai support. Belum terjadi konfirmasi tapi mulai bereaksi, ya. So ya udah, tunggu weekly close. Nah, tapi ya selain dari weekly close yang bagus juga, kita mau lihat nih ya apakah dia bisa mantul nggak. Andaikan ya kita nganggap senario kedepannya nih. Senario kedepannya kalau sampai weekly close-nya bagus, PR dari Bitcoin masih banyak ya. PR dari Bitcoin masih banyak. Salah satunya yang paling penting adalah BSB. Begitu, apakah dia akan ke-reject lagi oleh BSB atau tidak, ya. Nah, karena kalau sampai dia ke-reject lagi ya mungkin bisa begini ya. Bisa ke-reject and then retest lagi ke bawah begitu. Nah, sebenarnya sih kalau bisa ya bukan kalau bisa. Yang idealnya tuh langsung reclaim begitu. Kalau reclaim, nah pertanyaannya mantul nggak? Kalau mantul, kita udah bahas statistiknya sangat kuat ya saat terjadi pantulan di BSB. Jadi buat yang belum tahu ya, pantulan itu adalah setelah reclaim ada weekly close yang bullish di atas dari BSB. Seperti ini nih, ini contoh yang paling gampang buat dilihatnya. Reclaim and then weekly close yang bullish di atas dari BSB, ya. Idealnya dari retest lagi, retest and then weekly close di atas lagi dari BSB. Nah, jadi ini adalah pantulan. Kalau seperti ini, di mana bodinya tuh sangat tipis, ngebikin doji atau merah, ya, seperti contoh merah tuh di mana ya? Contoh merah itu di sini nih. Nah, ini masih belum mantul dihitungnya nih, ya. Nah, mantul tuh seperti ini, di mana weekly close-nya itu ya hijau begitu. Nah, saat itu terjadi, sangat kuat statistiknya Bitcoin akan lanjut membuat higher high. Kalau cukup dekat dengan all time high sebelumnya, ya berarti ada potensi untuk membuat new all time high begitu, ya. So, ya minggu-minggu ini ya atau beberapa minggu ke depan ini akan menjadi minggu-minggu penentuan
ya. Apakah Bitcoin bisa reclaim and then lanjut or not, ya. Karena ingat ya, ini baru sehari. Gini, kadang-kadang kebiasaan di market tuh. Wah, berhasil mantul dari MA50. Udah nih waktunya kita balik ke all time high. Nggak, masih banyak PR-nya. Begitu ya. Tapi sekalinya ngedump, orang langsung ngomong, udah nih hancur nih kripto ya. BTC kita tunggu sampai 15.000, 10.000 dan seterusnya. Dan itu gila loh, gue cukup kaget juga. Ada beberapa di sosmed banyak lah. Sosmed udah banyak yang teriak-teriak, udah deh hancur BTC ya, balik lagi ke 15.000. Gue beli nanti 15.000 ya. Nah, ada juga beberapa komen ya. Ada yang mulai dari gua tunggu 70.000, gua tunggu 60. Oke, itu masih oke lah ya. Nge-wake masih mungkin kalau nge-wake ke situ ya. Tapi udah mulai keluar tuh angka-angka 50.000, 40.000. Bahkan yang paling gila sampai ada keluar angka 15.000. Waduh, gua mikir ini orang-orang udah mulai pesimis nih ya. Orang-orang udah mulai pesimis, dan kalau sampai ke angka-angka itu berarti mereka nge-refer ini masuk ke bear market. Nah, sekali lagi kita masih belum ada konfirmasi. Jangan terburu-buru. Itu adalah sifat yang nggak bagus sebenarnya ya. Sering kali terjadi seperti itu di market. Orang tuh ada pergerakan yang cukup besar, maka langsung pakai emosi gitu. Wah, udah hancur nih, hancur. Ya, kita waktunya masuk ke bear market dan seterusnya ya. Nah, tapi at the same time itu sebenarnya salah satu hal yang sering cukup terjadi saat saat kita justru malah mau mantul. Begitu. Ini gue bukan bilang sekarang waktunya mantul ya, tapi ini satu eh, fenomena yang sering kayak terjadi saat orang-orang sudah mulai menyerah, begitu ya. Ini terjadi di masa-masa sini ya. Terjadi juga di 2022 ya. Ini paling gila di sini ya, dan juga terjadi di 2021. Begitu. Saat mau terjadi pantulan yang cukup besar, di situ banyak orang yang menyerah. Gue udah sering bahas ya, di daerah sini orang udah banyak yang wah, udah nih ya. Statistik kuartal 4 berantakan, pecah akhirnya ya. Udah kita masuk ke bear market, gue udah tutup posisi, bla 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 bla. Kita ketemu lagi di cycle selanjutnya. Udah banyak yang begitu, udah banyak yang outro gitu kasarnya ya. Nah, tapi faktanya apa? Mantul kan? Lanjut lagi ke atas begitu. Sama seperti di 2022, bahkan kalau mau dibilang paling sadis di sini ya. Karena ini udah maximum pain. Orang udah minusnya luar biasa. Orang-orang yang masih berharap ini belum bear market udah ancur-ancuran di sini ya, udah kena mental. Nah, jadi ya efeknya adalah orang-orang jadi marah begitu ya. Nah, di masa-masa sini gua mengingatkan kita ada statistik nih minus 30% dari MA200. Ini statistik yang lagi-lagi cukup kuat ya. Kita bisa lihat statistik minus 30% dari MA200 saat jebol ya. Nah, kita bisa lihat di sini dia menemukan bottom di sini ya. Sama di sini juga. Saat jebol dari bukan jebol lebih tepatnya ya. Ya, sebenarnya jebol tapi tipis lah. Jebol tipis, kita bisa lihat di sini dia sering kali berhenti minus 30% dari MA200. 1, 2, 3. Sudah terjadi 3 kali. Begitu ya. Nah, tapi karena di masa-masa gua bahas 2022 itu orang udah pada emosi, udah pada kena mental. Nah, udahlah semua pada teriak-teriak, bacot tuh, tau dari mana ya, jangan bikin jangan jerumusin orang lu, bangke. Katanya BTC itu bakal sampai ya macam-macam. Ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 1.000, ada yang bilang cuma berapa ratus dolar ya. Ujung-ujungnya apa? Bottom. Begitu. Nah, itu. Jadi apa ya? Itu ada satu pattern yang sering kali gue lihat. Saat orang makin marah-marah, semakin banyak orang yang merasa bahwa udah nih market hancur, ngerasa emosi terhadap market. Nah, justru dengan sadisnya market malah sering kali reversal dari momentum yang bearish ke bullish. Begitu ya. Tapi ini gue bukan bilang pasti ya, tapi ini salah satu ciri-cirinya. Begitu ya, saat banyak orang yang udah punya target-target yang kurang make sense ya. Dan juga udah semakin banyak orang-orang yang kayak udahlah kripto nih gambling bla bla bla. Nah, gue malah sedikit seneng belakangan ini, karena gue ngeliat pattern yang sering kali berulang. Saat orang-orang udah kena maximum pain, orang-orang udah hancur di market ya, malah disitulah sering kali market siap untuk lanjut lagi gitu ya. Tapi gini ya, at the end of the day trigger kita tetap secara TA. Kita tunggu aja, kita tunggu sampai ada pantulan nggak? Weekly close-nya bullish nggak di atas dari 50. Setelah misalkan berhasil nih, anggap misalkan berhasil minggu depan, weekly close-nya di atas dari 50. Nah, masih banyak PR-nya. PR-nya bisa reclaim nggak BSB? Setelah reclaim, bisa mantul nggak? Nah, ya udah step by step aja. Kita jangan terlalu banyak pakai perasaan. Begitu. Kalau buat yang anggota TCI udah lumayan lama, member-member yang udah lama sih kelihatan udah nggak pakai perasaan. Siap ya.
turun beli ya, naik TP ya. Kalau sampai jebol 50 ya sudah tutup posisi. Wah, enak ya. Itu udah hidup paling enak kalau semuanya itu udah nggak pakai emosi. Itu di market semuanya udah pakai otak doang gitu ya. Sudah paling mantap. Ya udah, nanti tinggal kita tunggu saja faktanya seperti apa. Apakah Bitcoin mulai akan melakukan seperti yang dilakukan di 2024 ya, seperti 2021 mungkin ya, atau malah jebol. Ya, kita masih belum tahu ya, masih too early to tell ya, dan belum ada tanda-tanda yang cukup kuat ya. So, just wait and see ya. Oke, next kita geser dulu ke economic calendar ya. Untuk economic calendar hari ini nggak ada apa-apa ya, sesuai dengan pembahasan hari Selasa kemarin. Tapi kayaknya belakangan ini harus kita tetap cek karena ya kemarin tuh kita udah sempat bahas ya di minggu lalu ya. Nggak ada apa-apa hari waktu itu hari apa gue lupa ya. Oh bukan nggak ada apa-apa. Cuma ada 3, ternyata tiba-tiba ada tambahan si Jerome mau speech ya. Nah jadi makanya penting sekali untuk kita terus update dari hari ke hari karena bisa saja tiba-tiba ada speech tertentu yang diselipkan begitu ya. So untuk hari ini nggak ada apa-apa, besok subuh coba kita cek, besok subuh juga nggak ada apa-apa. Nah hari Rabu kita akan keluar data penting pertama kita ya, crude oil inventories di jam 8:30. Ini besok ya, bukan hari ini. Oke. Kurang lebih seperti itu. Next kita masuk ke indeks dolar. Indeks dolar kondisinya itu wah, mulai rally ya, kemarin berhasil mantul di angka 102,635. Nah, tinggal kita lihat nih apakah dia akan ke-reject oleh MA20 atau tidak. Next, Bitcoin dominance kita bisa di sini kembali membuat daily close yang higher high walaupun weeknya cukup tinggi ya. Jadi ya sepertinya BTCD masih terus menguasai market ya. Ya, sekali lagi penyebab utamanya menurut gua adalah ya balance sheet yang masih terus turun. Begitu, ini korelasinya sangat kuat kalau menurut gua ya. Nih saat flat kita bisa lihat ya mulai ada pelemahan, tapi waktu turun lagi apa yang terjadi? Naik ke atas ya. So, altcoins tetap di antara 30% atau 40%, silakan pilih ya. Jangan aneh-aneh ya, jangan punya mindset yang keblinger begitu ya, karena ya nggak usah jauh-jauh lah ya, baru seminggu lalu kemarin ya udah ada yang teriak-teriak, lihat nih gue beli Doge di tanggal sekian ya, kita akan ngepam berapa persen bla 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 bla, jangan percaya ya, apa sih ini, jangan mau ketinggalan, jangan mau percaya sama BTC doang, kasarnya seperti itulah ya. Ya sekarang pertanyaannya bagaimana ini, waduh kok minusnya luar biasa ini ya. Jadi gini kebiasaan, setiap orang ada momentum bullish sedikit, wah ini waktunya membalik, waktunya turun, bleh, ya. Waktu dikasih koreksi, gimana ini, aduh minusnya 36%, ya gitu. Ya, kebiasaan ya. Dukun-dukun santet itu. Bahkan kemarin dengan bangganya dibilang, gua dukun, lihat nih, gua beli Doge di angka sekian. Ya, apa kabar sekarang ya? Ya nggak tahu lah ya, memang orang tuh suka begitu kayaknya ya. Nggak kapok-kapok gitu ya. Pasti ada aja yang seperti itu ya. Diingetin 70-30, jangan kebanyakan alts. Wah, bacot, nggak akan kaya kalau kayak gitu. Oh, oke, siap, boleh. Itu pendapat lo kan. Tapi faktanya orang yang gila-gilaan di alts bukannya kaya, malah miskin sekarang kan. Ya, dulu dijanjikan, banyak yang menjanjikan banyak hal lah ya. 20 juta jadi 2 miliar ya. True recovery lah dulu Januari dan lain-lain ya, itu udah ngebacot altcoin season dari Oktober ya. Geser aja terus Oktober, geser ke November gagal, geser ke Desember. Ya, sampai ke Januari sampai sekarang nggak kejadian-kejadian. Begitu, nah itu dia seremnya bullshit dari orang yang nggak ngerti sebenarnya, dia nggak tahu datanya, cuman cakap-cakapnya luar biasa gitu. Wah, cocotnya luar biasa, kayak tahu market mau kemana aja. Gua gini loh, kalau ditanya, "Bang, lu tahu market mau kemana?" Nggak tahu. Gue cuma tahu indikasi dari yang dia berikan gitu. Ini ada indikator-indikator ya. Nah dia memberikan indikasi apa? Nah, tinggal kita aja, kita peka nggak? Begitu. Sama kayak BSB ya. Makanya banyak yang komen kan, "Wah, gila Bang, skenario lu kejadian hebat Bang, akurat Bang. Kok bisa gitu Bang?" Yang pasti bukan gara-gara gua bakar menyan, karena memang statistiknya sangat kuat. Nah, itu dia makanya kalau lu mau profit di market, lu harus kuat dengan banyak data, fakta, dan statistik. Kalau nggak pakai 3 hal itu, lu akan tebak-tebakan. Jatuhnya kayak itu tuh dukun yang kemarin ya. Altcoin season dari Oktober geser terus sampai sekarang nggak datang tuh altcoin season. Berarti udah mau setengah tahun ya nggak datang. Ya iyalah,
Nggak bisa. Altcoin season itu datang bukan dengan orasi lu gitu. Ini bukan kita mau kemerdekaan ya. Di sini kita tuh mau apa? Ya kita mau bilang kejadian harus butuh faktanya, butuh datanya. Datanya menunjukkan belum ya. Kebayang sih sebenarnya pikir-pikir ya. Kalau kita pikir pakai nalar nih buat lu yang ngerti ilmunya gitu, yang ngerti korelasinya dengan balance sheet. Orang teriak-teriak mau altcoin season dari 2024. Lu lihat 2024 apa yang terjadi? Lihat, 2024 ngapain sih? Ya, balance sheet turun terus gitu loh. Ya berarti artinya apa? Antara mereka nggak peduli cuma gue pengen jualan kelas, atau ya mereka nggak ngerti kan antara dua itu. And both of them are bad gitu. Untuk antara option dua-duanya itu bad. Begitu ya. Ya makanya jangan percaya sama orang jual janji manis ya. Ujung-ujungnya pahit. Oke, beres. Sekarang tinggal kita masuk ke makro. Tetapi sebelum kita masuk ke makro, seperti biasa ya, disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita sudah ada setup futures ya, karena kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 81.000 lebih 65 USD, maka kita bisa limit posisi short di angka 81.000 lebih 65 USD. Apabila terjadi retest kedua, otomatis kebuka posisi shortnya dan target TP kita bisa dipasang di angka 78.547 ya. Nah, untuk posisi spot ada di angka 78.547 dan di MA50. Nah, bagi lo yang kemarin sudah DCA, bukan tebak-tebakan harga, ya udah dapat di dua sini ya. Nah, gue ingetin lagi buat yang sudah DCA di satu support itu jangan diulang-ulang ya. Misalkan lo sudah beli nih kemarin di sini. Kalau dia turun, naik, jangan dibeli terus. Ya, habis peluru lo kalau kayak gitu. Ya, maksimum 2 kali lah ya beli di tempat yang sama, di support yang sama begitu ya. Oke. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita sudah punya posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 1536,9. Kemarin juga lebih tepatnya bukan kemarin ya, jam 7 pagi tadi. Daily close-nya juga masih di atas dari struktur, so masih bisa dipertahankan posisi longnya ya. Nah, posisi long kita ini target TP-nya bisa di angka 1773,7, tapi ini agresif. Buat yang konservatif ada beberapa struktur di sini yang sebenarnya kita bisa pilih ya. Nah, yang paling dekat sebenarnya itu ada di sini. Udah kena kalau lu mau paling dekat ya. Nah, tapi ada yang lebih di tengah-tengah ya. Mungkin boleh pertimbangkan di sini nih. Di angka 1644 pas ya. Itu untuk target TP-nya begitu ya. Oke. Overall seperti itu untuk hari ini ya. Dan buat lu yang sebenarnya TP sekarang pun udah lumayan sebenarnya. Lu kalau kita di sini dari posisi paling bawah sini sampai ke harga running itu udah nyaris sekitar 3%. Not bad at all ya. Nah, untuk posisi spotnya for now di Ethereum satu dulu aja di angka 1536,9 saja ya. Oke, itu kurang lebih untuk DCWT sesi pertama ini. Nah, sebelum kita tutup seperti biasa ada wejangan tipis-tipis ya. Untuk para newbies,
Gue sarankan jangan terlalu banyak dengerin pendapat di sosmed ya, karena udah makin nggak jelas jujurnya kalau gue perhatiin ya. Ya nggak usah jauh-jauh di sosmed, di komen aja udah mulai ada kok orang-orang yang apa namanya aneh-aneh lah begitu ya. Udah mulai ada yang nge-call harga-harga yang nggak make sense. Karena gini, kalau untuk newbies, lu dapat kayak begitu tuh kayak kena racun gitu. Aduh, bisa nggak ya sampai sini? Aduh, gue jadi takut nih. Gue tahu nih statistik dari Bang Toshi, gue tahu nih SOP-nya ya. Kita tutup posisi, amit-amit kita semua kita close kalau sampai weekly close di bawah dari M50. 2 kali weekly close. Aduh, tapi gue nggak dengerin banyak orang yang teriak-teriak nih bakal lebih rendah, lebih rendah. Gue jadi takut nih, gimana ya? Aduh, nah itu bisa jadi goyah begitu. SOP yang udah berdasarkan fakta data statistik jadi berantakan. Nah, jadi ya kalau gue pribadi mungkin sedikit menyarankan bagi para newbies jangan kebanyakan ngeliatin sosmed yang berurusan sama kripto karena kemungkinan besar akan sedikit tergoyahkan lah. Gitu akan banyak orang-orang yang dengan tidak memberikan analisa, tidak memberikan apa namanya, ya benar-benar nggak memberikan analisa ya, bentuknya cuma asal ngomong aja, cuma tantrum. Nah, yang bisa ngerusak ini mindset lo, bisa ngerusak SOP lo. Begitu. Untuk yang udah lumayan lama sih ya udah nggak peduli ya, udah silahkan lo ngomong bacot apa juga monggo gitu ya. Mungkin kayak Bro Teloga, kayak Bro Aina gitu ya. Kayak Bro Andri gitu, udah ngedengar orang-orang ngomong apa udah kayak ya terserah monggo silakan, gue udah punya SOP sendiri gitu. Tapi untuk para newbies itu gampang tergoyahkan dan gue pun sama di apa cycle pertama gue juga sama begitu. Orang gue tergoyah kok, awalnya gue cuma pengen BTC, dibilang wah mana bisa nggak akan kaya bla bla bla, BTC udah tua itu. Sampai dulu 2016 aja dibilang udah tua itu, sampai sekarang apa dibilangnya mungkin ya bangkotan mungkin ya. Ya tapi akhirnya yang terbukti perform lagi ya BTC begitu kan. Nah jadi ya untuk para newbies hati-hati ya, selektif dengan apa yang lo dengar, selektif dengan apa yang lo konsumsi begitu, karena you are what you consume gitu. Kalau lo consume shit, you're gonna be shit begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan selam tabur tuai. Apa lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.